Halo semuanya, kembali lagi pada video kali ini masih terkait tutorial SPSS. Nah, di sini pada video kali ini saya akan mentutorialkan terkait parametrik uji asosiasi, di mana uji ini tuh untuk melihat dua variabel yang saling berhubungan atau apakah ada hubungannya antar dua variabel. Nah, di sini tentunya kalian pastikan dulu sudah punya datanya. Nah, di sini saya sudah punya datanya, itu contoh datanya. Pertama ada berat badan ibu dan kedua ada berat badan bayi. Ini tuh untuk melihat apakah ada korelasi antara berat badan ibu dan berat badan bayi ini. Nah, karena yang pertama pada uji asosiasi ini tuh ada uji korelasi, maka yang pertama kita ujikan adalah uji korelasi. Nah, langsung saja buka SPSS-nya. Lalu tentunya saat pertama kali datanya akan masih kosong gitu tampilannya. Lalu langsung saja ke variabel view. Nah, di sini masukkan variabelnya, karena tadi data saya ada dua variabel, maka masukkan dua variabel, masukkan namanya seperti biasa. Pada name ini tuh singkatan, pada label baru kepanjangannya. Nah, pada desimal ini pada berat badan ibu itu bisa 0 karena gak ada angka di belakang koma. Nah, kalau untuk berat badan bayi ini tuh kita bisa atur desimalnya itu 2 karena ada angka di belakang koma. Nah, untuk selebihnya kalian bisa ikuti saja seperti pada video saya. Nah, jika sudah diisi semua, maka kembali lagi pada data view. Nah, tadi saya sudah mengcopy pastekan untuk berat badan ibu. Nah, di sini saya akan mengcopy pastekan lagi data berat badan bayi. Oh, mohon maaf. Nah, di sini saya telah mengcopy pastekannya. Tadi tidak bisa di copy paste karena pada Word itu koma, tapi pada SPSS itu komanya tuh jadi titik. Jadi kalian bisa ganti dulu si koma pada Word-nya jadi titik. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah semua datanya dimasukkan, kalian tinggal klik saja pada Analyze. Lalu pilih yang korelat. Ini. Nah, lalu pilih yang bivariate. Ya, bivariate. Ya, saya tidak tahu namanya. Lalu masukkan variabelnya yang ingin diujikan. Klik lalu masukkan. Jangan lupa si person ini tuh di checklist dan juga pada to tailored-nya itu di checklist atau dipilih juga. Nah, sudah seperti ini, tinggal klik OK saja. Nah, di sini sudah ada hasilnya pada tabel input.
hasilnya akan seperti ini. Dimana ini tuh jadi 0,953 gitu ya jumlahnya. Dimana kalau berdasarkan sifat korelasinya ini itu sangat kuat sekali. Jadi korelasi antara si berat badan ibu dan juga berat badan bayi yang baru lahir itu berdasarkan datanya tadi gitu, berdasarkan hasil analisisnya, berarti korelasinya sangat erat sekali karena berada pada poin 5 ini, yaitu korelasi memiliki kerentanan yang sangat kuat, yaitu antara 0,91 sampai 0,99. Nah, untuk selanjutnya kita akan menguji terkait uji regresi. Masih termasuk pada uji asosiasi. Nah, uji regresi ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Nah, mohon maaf tidak tertulis sama saya. Yang ini tuh data untuk regresi linear sederhana, dan yang ini merupakan regresi linear sederhana. Maksud saya berganda yang bawah. Ada panjang bayinya, tapi saya belum memasukkannya. Nah, untuk data regresi linear sederhana sendiri, itu masih sama seperti data yang ada pada uji korelasi. Nah, maka dari itu kita akan langsung saja untuk menganalisisnya. Nah, kita langsung saja pada mengklik analyze, lalu kita pilih regression. Nah, pilih yang regression, pilih yang linear, masukkan berat badan ibu pada dependen ini, kotak dependen, lalu masukkan panjang berat badan bayi pada kotak independen. Setelah itu, langsung saja klik OK. Nah, ini merupakan hasil outputnya atau hasil analisis dari SPSS-nya. Di mana di sini terlihat bahwa si R-square-nya itu, nah di sini R-square-nya itu 0,908, di mana ini tuh menandakan bahwa atau artinya 90,8% berat badan ibu itu dipengaruhi oleh berat badan bayi yang baru lahir. Nah, untuk selanjutnya adalah uji regresi linear berganda.
Nah, di sini saya akan masukkan dulu data terkait panjang bayinya. Nah, di sini saya sudah masukkan gitu terkait panjang bayinya. Untuk berat badan ibu dan berat badan bayinya itu sama gitu ya, seperti pada uji regresi dan juga pada uji korelasi gitu. Datanya masih sama untuk berat badan ibu dan berat badan bayinya mah. Akan tetapi pada uji regresi linear berganda ini tuh bertambah jadi ada panjang bayi dalam satuan sentimeter. Kita copy saja. Nah, berhubung di sininya itu belum ada panjang bayi, pada variabel view kita tambah variabelnya jadi PB itu ya, panjang bayi. Panjang bayi karena tidak ada koma di belakang, tidak ada angka di belakang koma, maka ininya bisa disetting ke 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke data view lagi. Pada PB, kita pastekan panjang bayi tadi, data panjang bayi tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja klik analyze, lalu seperti tadi gitu pada regressions, lalu pilih linear. Nah, di sini tadi kan sudah si berat badan ibu dan berat badan bayi sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya si panjang bayi ini juga dimasukkan, tetapi pada kotak independence. Langsung saja masukkan, lalu kita tinggal klik OK. Nah, ini dia hasil analisis dari SPSS-nya, muncul di tabel di jendela output. Nah, di mana pada error square-nya di sini ada 0,913. Nah, ini tuh artinya 91,3% berat badan ibu dipengaruhi oleh variabel berat badan dan panjang bayi yang baru lahir. Gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan masih pada uji asosiasi gitu, parametrik uji asosiasi. Nah, di sini ada uji cross tab. Di mana di sini saya sudah punya datanya sendiri beda gitu ya dari yang tadi. Di mana ini tuh untuk melihat datanya data ini tuh untuk melihat hubungan antara pendidikan dan kepatuhan. Langsung saja kita masukkan datanya sendiri pada SPSS. Nah, kalian di sini bisa menghapusnya, atau kalau enggak bisa klik new lalu data untuk membuka jendela atau tab yang baru. Nah, pada variabelnya sendiri kita langsung saja isi. Yang pertama tadi ada pendidikan isi dengan P, dan juga kepatuhan diisi dengan K. Nah, desimalnya karena ini tuh enggak ada yang bukan datanya bukan berbentuk nomor gitu, jadi desimalnya bisa dienolkan. P itu tadi pendidikan.
Pendidikan. K-nya sendiri tadi kepatuhan. Jadi terdapat dua variabel ya teman-teman. Nah, untuk pendidikan tadi sendiri tadi tuh ada pendidikannya itu akademi, sarjana, dan SMA. Akademi, sarjana, dan SMA. Di sini kita bisa mengisi dengan values. Di mana yang pertama, values pertama adalah kita isi dengan sarjana. Kalian bisa bebas gitu ya menentukan value 1 itu mau sarjana atau mau SMA, terserah. Nah, values 2 di sini saya isi dengan akademi. Klik add. Lalu pada value ketiga adalah SMA. Kita klik add lalu oke. Kenapa di values kan itu supaya gampang gitu, nanti kita isi datanya tinggal oleh angka saja. Nah, untuk kepatuhan sendiri tadi ada dua kategori, yaitu patuh dan tidak patuh. Nah, jadi yang pertama kita labeli dengan patuh. Patuh. Add. Value kedua adalah tidak patuh. Klik add lalu oke saja. Nah, di sini kita tinggal masukkan datanya. Nah, di sini saya akan mengisi dulu kepatuhan karena terdapat dua value jadi lebih mudah gitu. Yang pertama tuh patuh sampai ke 10 patuh. Nah, ini dari 11 sampai 20-nya itu tidak patuh. Nah, untuk yang pertama pada pendidikan ini ada sarjana. Sarjana tadi kita labeli dengan 1. Nah, akademik tadi kita labeli dengan 2. Yang ketiga ada sarjana juga yang kita value dengan 1. Yang keempat ada akademi. Kelima sarjana, sarjana dan SMA. Tidak patuh pertama ada sarjana, lalu ada SMA, ada akademi, lalu ada sisanya adalah SMA. Nah, untuk ngecek gitu karena saya kurang yakin tadi values-nya benar, jadi benar ya. Nah, kalau sudah diisi seperti ini, langsung saja kita pada analyze atau klik analyze. Lalu
pada deskriptif statistik. Nah, di sini klik saja, pilih cross tab. Kita masukkan pendidikan pada kotak rows, lalu kepatuhan pada kotak kolom. Nah, setelah itu langsung saja kita klik OK. Nah, di sini ada outputnya langsung muncul, di mana pada outputnya sendiri, pada case processing summary-nya itu 100% dari 20 data tadi itu 100% valid. Nah, pada tabel yang kedua, cross tabulation-nya, yang mana di sini terdapat 5 patuh pada sarjana, 1 tidak patuh, jadi totalnya ada 6. Nah, untuk akademi ada 4 patuh, 2 tidak patuh, totalnya ada 6. Pada untuk SMA sendiri, yang patuhnya cuma 1, tidak patuh 7, dan totalnya adalah 8. Nah, untuk pengambilan keputusannya sendiri, ini tuh si nilai SIG-nya itu atau si hasilnya itu SIG-nya itu harus kurang dari 0,05 untuk ada hubungan gitu, untuk melihat atau jika ingin ada hubungan itu maksudnya tuh. Nah, untuk jika nilai SIG-nya itu lebih dari 0,05 itu maka tidak ada hubungan. Nah, berhubung di sini ada 20, itu dapat disimpulkan bahwa ini tuh 0,20. Jadi kurang dari 0,05, jadi artinya terdapat hubungan antara pendidikan dan juga antara tingkat pendidikan dan juga kepatuhan ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk uji tutorial uji parametrik asosiasi ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih.